masuk ke match ketiga. Yes, ini dia mapnya di mana balik lagi ke arah Bermuda. Kita di 6 ronde yang tersisa ini, maksud gue di best of 6 ini kita punya 3 Bermuda dan juga 3 Purgatory, dan ini adalah Bermuda yang kedua. Ya. Nah, benar ini banget. dia. Dan udah ada servus juga yang turun di arah Mil, di arah Mil. Mengingatkan gue sama Jakarta Army. Jakarta atau Army, XCN, iya. ya kan? Waduh. Jakarta Army emang langganannya di Mil. Yap, dan ternyata di sana mantap kali juga langsung memantapkan dirinya untuk turun ke arah Katulistiwa. Memantapkan kali. Yes, dan gue masih belum lihat di sini Bos Esport. Oh, Bos Esport biasanya kalau nggak salah observatory. Ya. Pasti selalu. Iya, dan ada satu tim tentunya yang bakal gerak ke arah observatory juga. Dan kalau seandainya Bos Esport telat landing, ini bakal jadi satu polemik yang sangat merepotkan menurut gue untuk mereka. Karena mereka bakalan telat looting dan mereka kalah resource. Tapi untuk dari jangkauannya Bos Esport masih bisa menggapai dari observatory. Dari mana VIC yang melihat adanya satu tim yang ke arah observatory, dia mencoba menarik mundur untuk ke arah hanggar ya. Mengikis dari pos-pos ataupun tenda-tenda yang berada di hanggar. Yap, dimana di saat yang sama 3 kawan lainnya malah bergerak ke arah Katulistiwa yang kita tahu tadi mantap kali sudah memantapkan dirinya untuk turun ke sana. Nah, ini bakal jadi satu polemik yang sulit justru malah untuk ini ya, Vic Nankatsu. Yes, dan udah ada juga dari launchpad-nya bakal coba dipakai. Yes, bakal coba follow up langsung aja ke arah hanggar karena memang sudah tidak mungkin kalau lu berlama-lama di arah daerah Katulistiwa ya. Yes, dan udah kelihatan aja satu pemain dari God Bless You. Yep, udah. Dari Jelson juga sudah terlihat di sana sepertinya. Tapi gue yakin dari Enzo sendiri juga sudah menyadari dari segi stepping yang terdengar mungkin. Dan langsung juga diambil benar-benar respect di sini kalau gue lihat tadi ada info box yang sudah digunakan ya. Ya. Dan cukup bahaya juga dari tim God Bless You di mana posisinya dari setiap pemain tuh jauh banget. Rafael tuh memisahkan dirinya banget. Oke, jadi bahaya juga ya. Iya, bahaya banget. Waduh, ini kalau seandainya Vic-nya itu benar-benar berani, untungnya Vic-nya belum cukup berani dan masih ragu juga sampai akhirnya itu bisa dimanfaatkan untuk di-knockdown oleh satu orang di sana. Yes. Atau mungkin dari God Bless You ternyata Jelson ya. Benar. Karena tadi Jelson yang paling dekat dan ternyata di follow up langsung sama Kiwil, harusnya dieksekusi habis. So that's it. This is first blood untuk GBU ya. Yes, dan udah juga kelihatan ada vehicle juga yang mengarah ke arah rumah Harry Potter ya, atau rumah batu. Yes. Wait. Ini cuma 11 tim, seriously. Karena tadi si Kiwilnya baru dapat first blood kan. Masa udah langsung 11 tim? Mungkin ada satu squad yang dari sisi lain mental gitu ya. Ya. Oke. Dan kita lihat juga ternyata sedikit lagi mantap kali juga akan bertemu dengan tim XTD di sana. Yes. XTD kejam di sini, Acix dan kawan-kawan ya. Ya, udah kelihatan aja di sana bakal coba diincar kepalanya ternyata Acix. Tidak secepat itu, damage-nya sudah sangat berkurang walaupun lu menggunakan M14 kali ini. Yes. Harus mundur dulu ternyata Acix dan masih bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelamatkan dirinya. Yes, dimana juga dari tim XTD juga untuk mengamankan posisinya berada di arah lingkaran atau circle dari tower itu sendiri agak sulit ya, karena juga udah benar-benar di remake ya, atau misalkan udah bakal diperbarui. Udah di-press banget ya. Nah ini dia, udah mulai ada suara tembakan-tembakan pancingan dari Liori. Mantap kali ini mencoba melakukan firing ke arah depan, dimana di belakang juga Alan dikirim untuk menjadi satu support fire tentunya untuk tim XTD kejam. Yes, dan juga penggunaan dari XM8-nya benar-benar saat ini sering banget dipakai ya XM8. Yap, memang ya. Nambah red fire 11% ya. Yap. Dan juga emang XM8 sendiri adalah salah satu senjata yang stabil sebenarnya. Iya, enak banget. Di awal-awal apalagi gitu. Dan dia advantage-nya XM8 sendiri bisa gue bilang dia punya scope. Itu benar-benar ngebantu lu, kayak lu nggak perlu cari scope lagi, cari attachment tambahan untuk masang ke senjata lu karena lu udah punya scope kali 2 duluan. Jadi kalau misalkan lu adu jarak middle lu menang. Dan untungnya aja di final group ini dari status skinnya juga bak dihilangkan. Kalau misalkan nggak masih dipakai, udah tuh OP banget sih. Itu lebih OP lagi. OP banget serius. Gue benar-benar nyaman banget ketika main ranked ya menggunakan XM8 itu. Pakai Beast Monster ya? Hitungan beberapa detik juga tuh udah langsung kenok musuhnya, tanpa maksudnya kayak beberapa ada yang cepat guluan masih bisa dapat menjangkau. Oke, jadi balik lagi refleksnya juga tetap masih bisa menyelamatkan juga ya. Kalau seandainya refleks lu bagus. Dan kali ini bisa gue bilang
Bermuda mempunyai tempo yang lebih slow dibanding Bermuda yang sebelumnya, di mana sebenarnya satu sama lain kayak mempunyai rotasi, terus kayak ketemu habis itu fight dikit habis itu cabut. Tapi kali ini mereka cenderung terpisah ya. Kayak lihat dari jauh habis itu nggak mau fight dulu dikit tapi lebih cenderung memisahkan diri masing-masing. Yes, dan dimana juga ini udah masuk ke game ketiga ya, match ketiga, dan mereka benar-benar aware banget untuk mencoba mengamankan placement point mereka, dan kalaupun ada tim-tim yang lain fight, mereka cuma hanya tinggal steal kill aja. Oke, dan kita lihat sekarang masih dari tim Queen's Gunnery, di mana Gunnery sendiri juga tadi kalau bisa gue bilang masih belum mendapatkan poin maksimalnya hari ini. Jadi kayak dia mempunyai pair yang lumayan banyak juga. Tapi kalau kita berpindah sekarang ke arah Servus, ini kayak seperti udah sadar akan adanya sesuatu yang tidak beres di arah depan rumahnya. Yes, bertemu dengan tim XTD kejam dari tim Acix dan kawan-kawan masih mencoba menghold positionnya, di mana Alan sudah mendapatkan informasi berada di Sutet ada 2 orang, Chow dan juga Alam terlihat, dan juga dari Sat sendiri sudah terlihat itu. Yes, ini dia Alan yang bukan Alan Joni Santoy dan juga bukan Alan Bahdukun, bukan ya? Alan bukan Alan Bahdukun. Bukan. Tapi kali ini menarik banget, malah menjadi 3 tim yang ada di sini, dan ini bisa aja jadi fatal untuk XTD Kejam menurut gua kalau seandainya XTD Kejamnya melakukan perlawanan, Pak. Iya, adanya open firing yang dilakukan oleh XTD Kejam ya. Iya, itu bakal jadi sandwich malah untuk dirinya sendiri, karena di sini Dipsy dan juga kawan-kawan dari Mantap Kali sendiri udah kayak sadar di situ tuh nggak kosong, di situ ada orang ya. Yes, dan juga dari sisi kirinya MK sendiri ada tim nomor 2 yang berada di high groundnya. Yep, dimana udah pasti bakalan mendapatkan informasi ketika ada satu tim yang mencoba melakukan open firing ya. Oke, dan itu tadi gua kalau nggak salah lihat Mantap Kali sendiri narik dirinya ke arah atas, dimana kemungkinan bakal temu, tapi Servus juga bakal mendapatkan peluru-peluru dari anak-anak XTD Kejam. Yes, dimana Chow udah terkena headshot sekali ya. Cukup bahaya juga untuk Chow, dimana benar-benar berani banget untuk lari open field, tapi dari MK sendiri tidak berhasil mengamankan 1 kill eliminasinya. Yap, legend di sana dalam bahaya. Apakah di saat yang sama juga udah ada Jarot yang sudah cukup sekarat, masih sempat dan masih bisa melakukan recover dengan medical kita. Di saat yang sama sudah ada Leori juga yang terculik, begitu ya Valet dari Queen's Gunnery masih coba dicari terus para pemain dari Queen's, sementara di belakang juga udah ada pendatangnya yaitu Bos Esport di sini. Aimfoy dan kawan-kawan bergegas secepat mungkin untuk mengejar para pemain dari Queen's Gunnery. Di sini sudah terlihat juga Gluol juga udah di pop up di sana di depan matanya. Udah ada Alan juga berhasil mendapatkan shots di sana terkenal, dan masih terlihat para pemain dari Queen's Gunnery memulai peperangan dengan pelemparan Gluol. Aimfoy malah TikTok sendiri terlalu terburu-buru nampak Aimfoy. Yes, benar banget, dimana dari Bima Sakti sendiri sudah cukup padat ya. Yes. Padat banget, dan dari ada firing satu tim aja tuh bakal langsung di sandwich lagi. Bakal terus dibayang-bayangi oleh tim-tim lain yang mencoba untuk melakukan steal kill. Iya, steal kill, party ya. Iya, Terparty team fight. Mantap. Ini dia, dan sudah ada satu advantage dari Queen's Gunnery sendiri, di mana Queen's Gunnery mendapatkan satu supplier drop yang memang default dari arah Bapak Pilot ya. Bapak Pilot. Dia belum ngesaman airdropnya, jadi mengingat ini zonanya juga belum kan. Oke. Kayak zona ketiga kalau nggak salah baru supplier drop tuh bisa digunakan kan, setahu gue. Yes, dan dari mapsnya sendiri kita lihat VIC masih cukup jauh dan cukup nyaman berada di Mas Elektrik masuk ke Pocinok, tapi udah ada Mizuki. Yes, sudah ada Kojak juga yang langsung menghabisi seorang Mizuki yang nggak bakal dikasih ampun lagi. Hanya menyisakan 2 orang aja, Akila di sini dari Radioactive Indo. Radioactive ya. Yes, dan gue penasaran banget ini zona berikutnya bakalan masih berliputi sama Danger Zone apa enggak? Karena sebelumnya sejauh ini Danger Zone nggak pernah bohong untuk zona berikutnya. Gak pernah bohong. Oke, kita lihat ya sedikit lagi. Ini benar-benar menentukan apakah Danger Zone adalah zona selanjutnya itu masih fakta atau sudah mitos. Kalau gue sih ke Riverside ya, kalau feeling gue. Kalau feeling gue ke Riverside. Iya, pokoknya masih lumayan sedikit geser ya. Lumayan sedikit geser. Oke, kali ini zonanya sudah tidak seperti itu lagi, dan udah ada suara-suara tembakan menjadi satu momentum yang sangat memilukan untuk
Mantap kali X berhasil diratakan begitu saja oleh Boss Esports. Wow, dari Boss Esports benar-benar menjadikan salah satu tim yang surprise attack bagi tim MK, tidak benar-benar aware terhadap sekelilingnya dari MK sendiri ya. Waduh. Sangat disayangkan sekali MK udah harus tumbang dan puas di posisi ke-11. Yes, dimana kalau gue perhatikan tadi juga MK ada di peringkat-peringkat bawah ya. Iya, peringkat bawah. Cukup bawah banget. Cukup bawah. Jadi PR-nya MK nih di beberapa ronde yang tersisa cukup banyak juga ya. Iya. Jadi kayak selain dia harus kejar placement point, kill point itu udah hal utama yang harus dia kejar juga. Hal utama untuk menabung. Benar. Menabung poin-poin untuk bisa menambahkan setidaknya biar bisa up sedikit lah. Walaupun udah match ketiga nih. Iya. Dan ini adalah reward dari dari bendungan yang ada di daerah Bima Sakti Pak ya. Bima Sakti menuju ke arah plantation gak sih? Iya, Riverside, ada Riverside. Riverside juga. Dari Riverside ke arah peak ya, bisa ke arah peak dan bisa juga ke arah Bima Sakti ya. Dan juga bisa ke arah plantation. Plantation juga bisa. Yo, itu adalah sebuah reward yang menurut gue bakal jadi fleksibel lagi kalau seandainya lo bakal ada kelas di sana. Tapi lagi-lagi Danger Zone akan menarik sepertinya map gerak ke arah atas. Setelah tadi juga sempat tertarik ke arah atas kanan sedikit. Iya. Wah, menarik banget nih. Nah, ini Danger kayak mencoba kayak memberikan salah satu ibaratnya ya. Seperti kayak tebakan zona yang selanjutnya sih. Oke. Dan kita lihat ada informasi ternyata di samping sebelah kanan kita. Posisi sementara sampai dengan ronde kedua, Boss Esports masih mengungguli dengan 880 poinnya. Dan mantap kali ya, kita lihat kan? di posisi 11. Bersama dengan Radioactive juga yang tertinggal ya kan. Tapi untuk Radioactive sendiri masih ada 2 pemain yang tersisa ya. Masih coba cukup standby juga di posisinya. Dimana juga dari posisi Radioactive sendiri cukup open. Dan untuk di hit dari high ground yang berada di peak itu juga cukup mudah. Benar. Jadi memang chance-nya seenggaknya untuk Radioactive masih ada. Tapi kalau untuk mantap kali, sorry banget untuk ronde ketiga sepertinya belum bisa bicara banyak ya. Setelah tadi diratakan oleh Boss Esports. Boss Esports. Waduh. Oke, dan juga ada UAF juga yang mencoba memberikan info di mana Bianca udah kena hit juga. Yap, Bianca sudah merasakan peluru-peluru yang datang. Sepertinya Bianca harus berlindung dulu. Di saat yang sama juga Geralt sudah mulai mempersiapkan dirinya. UAV juga tak kunjung pergi. Setelah memberikan banyak banget informasi yang baik untuk satu sama lain yang ada di depannya. Sudah terlihat Vic di sana harus keluar dari satu pos kecil karena sudah ada spam frag grenade juga. Udah di Yuga juga yang langsung melebarkan sayap ke arah sebelah kiri. Tapi di saat yang sama di belakang sudah ada satu tim yang sangat merepotkan. Bakal menjadi sandwich kali ini untuk Vic Nankatsu. Yes, benar banget. VIC harus bisa mencoba melakukan takedown kepada tim RX ya. Atau dari tim RX sendiri untuk bisa fokus ke arah high ground, di mana dari Clever Girl sendiri posisinya sebenarnya harusnya tersandwich juga secara nggak langsung. Iya, secara nggak langsung tersandwich. Aduh, dan zonanya sekarang udah tersisa 1 menit lagi. Jadi kalau seandainya Clever Girl stay di sana dan ini masih ada Wong Kito Galo juga, ini gak bagus. That's what I'm saying. Udah ada Bianca juga yang terkena cukup banyak damage dari seorang Geralt. Masih memantau dari samping, ada Krabby juga memantau dengan M60-nya. Masih cukup revive karena memang masih tidak mungkin juga untuk tertembak. Yes, angle shootnya juga terhalang oleh pop-up glue wall juga ya, yang dipasang oleh Clever Girl. Dan ini menjadi clash yang cukup lama dan juga memakan banyak resource. Sudah dilempar satu flashbang ke arah Geralt, tapi di saat yang sama M4 memakan korban pelontaran Cerbara harus jatuh begitu saja, dan Nias Kagura harus jatuh oleh Geralt. Terkena dan begitu saja, tapi masih ada Elea 05 di sini akan dikirim untuk menolong seorang Kagura. Yes, kita lihat udah ada sandwich juga dari tim Lexus. Yes, Lexus Hoshi bakal menjadi datang ke arah Clever Girl kali ini, dan juga ini ya ada TP Geralt dari Wong Kito Galo yang akan melakukan fight juga ke arah depan. Di mana sudah kehilangan satu player, tapi dari belakang masih ada Gafur G juga berhasil mendapatkan Kagura. Elea Kagura pun tidak dikasih ampun lagi. Elea juga bakal jadi orang selanjutnya. Tersisa Bianca dan satu kawannya lagi dari Clever Girl, yaitu Ova. Yes, benar-benar di firing, dan Bianca udah harus terkena down dengan XM8 dan dengan Rezal. Dimana inilah benar-benar fight yang terlalu cukup memakan waktu banyak, dan akhirnya Lexus mencoba backstep dari tim Clever Girl sendiri. Yes, tapi di saat yang sama Krabby dari Wong Kito Galo juga harus bergerak, mengingat zona udah nggak ada di mereka lagi. So ini adalah harapan terakhir. Geralt masih sempat-sempatnya melakukan trading dengan darah yang udah sisa setengah. Sudah ada Bianca juga yang harus terkenal, dan di sana tersisa Aomi aja bakal 1 lawan 2, bakal coba langsung adu jump shot.
Tapi Aomi gue rasa gak punya banyak kesempatan lagi. Harus melakukan jump shot melawan Wario. Tapi terlalu bingung, banyak banget peluru yang miss. Dimana Geralt dan juga Krabby berhasil dapetin Gafur. Tapi di saat yang sama Wario juga bakal tumbang. Aomi masih berhasil mendapatkan Wario. Tapi Aomi sekarang udah ada di luar zona, dimana di depannya udah ada Krabby dan juga satu FDTM. And finally Clever Girl harus tumbang juga pada akhirnya. Yes, Aomi menjadi lone survivor, harus tereliminasi dimakan zona. Dan dimana Lexus berlanjut fight dengan tim dari Wong Kitogalo, dimana Rizal masih menggunakan AWM-nya untuk mencoba mengskop ke arah Wong Kitogalo. Iya, dan ternyata Vic di sana, Vic Nankatsu akhirnya masih sempat bertahan walaupun sekarang sudah terkenal, dan Kisugi akan dikirim untuk menolong kawannya. Hyuga juga di sana bakalan coba melakukan support firing ke arah atas, dimana kalau kita ingat sekarang zonanya sudah tidak menguntungkan untuk Wong Kitogalo, dan di saat yang sama juga sudah ada tim dari Lexus Hoshi yang masih memantau ke arah Wong Kitogalo. Yes, dan untuk Lexus sendiri juga tidak bisa bersantai-santai karena juga dari PIC Nankatsu sudah menjaga posisinya untuk bisa menghadang Lexus untuk lower ground. Dimana Krabby udah kelihatan aja Reza mendapatkan 1 kill eliminasi, tapi justru malah di steal. Wow. Dan Davi udah cukup sekarat banget, bakal coba di-firing terus dari Hyuga dengan tendangan macannya. Wah, tendangan macan dari Hyuga ternyata berhasil mengkenok, dan satu orang Davi di sana. Sangat sulit kali ini untuk Lexus Hoshi, di mana sekarang advantage akan didapatkan oleh tim Vic Nankatsu yang sebenarnya tadi Vic sempat tersandwich. Yes, 2 pemain tersisa dari Lexus cukup sulit untuk masuk ke zona selanjutnya, di mana dari seorang Lexus 1 pemain sudah berhasil di takedown, tersisa 1 pemain lagi dan berhasil tereliminasi Rezal. Yes, harus posisi itu juga, tapi di bawah sangat berdarah kali ini Bima Sakti juga zonanya. Udah ada pelontar lagi yang memakan korban di sana, Kiwil dengan pelontarnya sangat merepotkan, tapi Alan juga di belakang dengan XM8 yang berhasil mendapatkan servus. Di sana 1 orang Kiwil bakal melakukan jump shot langsung karena 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapatkan 1, tapi Cupai juga berhasil mendapatkan 1 orang William dari XTD. Sementara lagi-lagi Aimboy memakan lagi-lagi korbannya 2 sekaligus, 2 in a row. Aimboy once again save the day, kali ini masih juga harus terkenal, dan ternyata oleh seorang Sat, dimana bakalan ditolong dulu oleh seorang Nana, tapi tak mungkin lagi sempat tertolong karena ada bantuan damage dari Chow dan juga Sat. Sementara ini God bless you harus posisi 4, tersisa 3 tim sekarang dan 10 orang yang survive. Di sana sudah ada Servus yang masih lengkap 4 orang, dan juga Boss Esport yang mempunyai 10 point kill dan juga 3 orang yang tersisa. Yes, tersisa 3 tim dari placement point yang tertinggi ya. Yes. Dari Servus ini udah ada Enzo yang cukup sekarat, di tapping oleh tim dari Servus, di mana Ngana mencoba mengholding posisinya di arah tower dan tak bisa lagi untuk ke bawah, di mana udah Sugi. Yap, udah nggak mungkin lagi Ngana di sana mungkin untuk menanai, tapi masih sempat menahan seorang Alam yang bukan Badukun kali ini. Alam udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sat juga udah menyiapkan pelontarnya untuk ditembak ke arah depan. Tersisa Kojak dan juga Cupai dari Boss Esport. Sementara Vic sendiri, Vic Nankatsu juga masih lengkap 4 orang. Kali ini dari Servus tim sudah tersisa 3 orang aja. Kojak sudah mulai melakukan moving, udah melakukan inisiasi untuk bersiap-siap. Chow juga udah sekarat banget, di mana Kojak dengan AK-nya masih coba tapping terus. Deiko yang sangat baik dari Sat berhasil mengkenok, dan Kojak membalikan keadaan. Cupai mencoba merevive, tapi masih kelihatan sedikit, dan Kojak nggak bisa diselamatkan, dan Servus harus rata di tangan VIC. Yes, sekarang tersisa Cupai 1 orang. Akankah Cupai berhak menang? Ternyata tidak, karena di sini masih ada Vic Nankatsu yang lengkap dan ternyata memanfaatkan keadaannya dan berhasil mendapatkan buya. Yes. Congratulations untuk Vic Nankatsu dengan taktiknya yang bisa gue bilang cukup cerdik, memanfaatkan kesempatan setiap menit dan setiap detiknya. Wow.